Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu, dirantai, diikat. Nanti ibu-ibu bilang, kenapa setan diikat? Tetangga saya itu masih saja nuruti nafsu, gitu kan, masih suka berantem, padahal setannya sudah diikat. Bahkan kemudian bapak-bapak juga ada, teman saya juga masih suka maksiat, padahal setannya sudah dirantai. Itu bagaimana? Bapak ibu sekalian, ada yang bilang itu karena setannya lepas. Enggak, bukan karena setannya lepas terus goda kita, tidak. Yang goda kita justru nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Innan nafsa la ammaratun bisu, wataknya nafsu itu selalu merentah-merentah. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar alladzina saru ala nahjih wa sannu bi sunnatih. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hadratul mukarramun, para rawuh, para sepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Baitus Samad rahimakumullah. Kita ini sekarang ada di penghujung bulan Ramadan. Hari ini ada yang hari ke-28, ada yang hari ke-27. Tapi sama-sama dua-duanya ada di penghujung bulan Ramadan. Artinya Ramadan ibaratnya tamu, sekarang sudah kemas-kemas mau pamitan. Pengurus masjid nanti bilang, Ramadan, panjenengan mau kemana sih? Sudah kemas-kemas? Nggih Pak, Bu, saya sudah 27-28 hari, jadi saya mau pamitan. Kemana perginya? Ya saya pergi jauh lama, mungkin sampai 11 bulan lagi saya akan bertemu lagi. Kata pengurus masjid, jangan pergi dulu dong, yang lebih lama lagi, supaya masjidnya tetap ramai, supaya yang ngaji Qur'annya tetap ramai, berjamaahnya tetap ramai. Kata Ramadan, ya waktu saya sudah mau habis, saya harus pamitan. Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti tahun depan insya Allah nih kita semua ketemu lagi sama Ramadan. Amin. Artinya panjang umur. Kalau yang tidak sempat ketemu lagi sama Ramadan, bukan Ramadannya nggak datang lagi, kitanya yang pergi duluan. Ramadannya datang, kitanya sudah tidak ada. Nggak usah khawatir. Kanjeng Nabi ngendikan ithnani yusyaffi'ani yaumal qiyamah. Ada dua yang akan memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Apa itu? Asyamu wal Qur'an. Jadi puasa itu akan menolong kita. Nanti dia bilang, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar, fasyafi'ni fihi.
Ya Allah, ini kata puasa nih bilang, dulu waktu di dunia aku halangi dia nggak makan siang hari, aku halangi dia syahwat dia di siang hari. Karenanya beri aku kuasa, beri aku kesempatan menolong dia. Nanti Quran juga bilang, ya Rabb mana'tuhu an-nauma min ajli, aku halangi dia malam hari nggak tidur karena baca Quran, kata Quran. Karenanya fasyafi'ni fihi, beri aku kesempatan untuk menolongnya. Jadi nanti puasa dan Quran akan menolong kepada orang-orang yang pada puasa dan pada baca Quran. Akhirnya dua-duanya diberi kesempatan untuk menolong. Insya Allah. Jadi kalau tahun depan kita nggak jumpa lagi dengan Ramadan, insya Allah nanti di akhirat Ramadan akan memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita juga masih belum hilang dari ingatan kita. Di awal Ramadan, Ustadz di sini ceramah. Dia menyampaikan sabda pidatonya Rasulullah pada awal Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Waktu awal-awal puasa kan, telah datang kepada kalian tamu agung yaitu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan di dalam bulan Ramadan berpuasa. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu, dirantai, diikat. Nanti ibu-ibu bilang, kenapa setan diikat? Tetangga saya itu masih saja nuruti nafsu, gitu kan, masih suka berantem, padahal setannya sudah diikat. Bahkan kemudian bapak-bapak juga ada, teman saya juga masih suka maksiat, padahal setannya sudah dirantai. Itu bagaimana? Bapak ibu sekalian, ada yang bilang itu karena setannya lepas. Enggak, bukan karena setannya lepas terus goda kita, tidak. Yang goda kita justru nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Innan nafsa la ammaratun bisu, wataknya nafsu itu selalu merintah-merintah, nyuruh-nyuruh untuk berbuat buruk. Itulah nafsu yang ada di jiwa kita. Makanya pada hari ini, pagi ini kita akan membahas surat Asy-Syams, matahari. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan waktu paginya, waktu duha. Terus apa? Wal qamari idza talaha, demi rembulan ketika dia mengiringi matahari. Jadi begitu matahari sudah tenggelam, nanti bulan akan muncul di malam hari, kan begitu kan? Terus apa habis itu? Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi waktu siang yang menampakkan matahari. Jadi di waktu siang matahari tampak terang benderang. Terus apa lagi? Wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam yang menutupi matahari. Begitu malam datang, matahari sudah enggak kelihatan. Nah, terus Allah bersumpah berikutnya, wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafsu, demi jiwa dan penciptaannya. Atau ada yang kelewat ya? Ada wal ardi wa ma tahaha, gitu ya. Jadi wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, gitu ya. Wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi demi bumi dan penghamparannya, dan wal ardi wa ma tahaha, was-samai wa ma banaha, demi langit dan penciptaannya, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi penghamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa demi jiwa dan penciptaannya. Kemudian selanjutnya qad aflaha
man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang tadi disebutkan tadi ya. Ada matahari, bulan, bumi, langit, dan juga dengan jiwa. Ini menunjukkan bahwa yang sudah disebutkan itu memiliki tanda-tanda yang besar ya atas kekuasaan Allah. Termasuk juga ketika Allah bersumpah dengan nafsu. Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kemudian mengilhamkan, Allah menerangkan, menunjukkan kepada jiwa itu apa? Yang baik dan yang buruk, yang fujur dan takwa. Kemudian selanjutnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini jiwa kita manusia itu ya, kita jiwa ini, kalau Imam Ghazali itu jiwa atau nafsu ya, Imam Ghazali itu mengibaratkannya seperti binatang liar. Jadi tunggangan, kita punya tunggangan kuda misalnya, itu kuda liar. Nah kalau kita sama kuda tunggangan kita, itu kita butuh sama dia, sekalipun dia liar nggak jelas maunya begitu, itu kuda liar itu jangan dibunuh karena kita butuh. Demikian juga dengan nafsu kita. Nafsu kita juga kita tidak membunuh nafsu, tetapi nafsu itu dikendalikan. Sama halnya seperti hewan tunggangan itu ya, yang liar itu nanti kita jinakkan, kita kendalikan sehingga kemudian dia bisa kita arahkan ke tujuan yang benar. Itu ibaratnya begitu. Nah kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau tadi di awal ada disampaikan setan sudah diikat tapi orang masih maksiat, begitu kan? Itu kenapa? Karena nafsunya masih merajalela di dalam jiwanya. Kenapa? Karena kita itu di dalam jiwa kita itu diberi dua. Allah memberikan kita itu dua yang akan mengendalikan kita punya tubuh, kita punya jiwa. Itu ada dua. Apa itu? Yang pertama nafsu, yang kedua akal. Manusia ini diberi nafsu, diberi akal, gitu kan? Beda dengan malaikat. Kalau malaikat diberi akal tapi nggak diberi nafsu, sehingga malaikat itu selalu apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat menjalankan perintah Allah, karena malaikat tidak diberi nafsu. Sehingga manusia kalau dia bisa mengendalikan nafsunya, dikendalikan oleh akalnya, maka manusia bisa naik derajatnya seperti malaikat, bahkan lebih dari malaikat. Karena malaikat kan dia nggak perlu berjuang untuk melawan nafsu, karena dia cuma diberi akal. Kalau manusia diberi nafsu, diberi akal. Sehingga bagaimana peperangan di dalam jiwanya itu, apakah nafsu yang mengendalikan akal atau akal yang mengendalikan nafsu? Kalau setan sudah diikat, orang masih bermaksiat, berarti akalnya dikendalikan oleh nafsunya. Kalau setan sudah diikat kemudian orang melaksanakan taat, berarti orang ini akalnya menguasai nafsunya. Nah itu, sehingga manusia ketika akalnya dikendalikan oleh nafsunya, sehingga dia bermaksiat, sehingga dia bermusuhan, ngomongnya nggak karu-karuan, gitu kan, perbuatannya, kelakuannya juga nggak karu-karuan, nggak bener, sehingga manusia ini bisa jatuh derajatnya ke derajat binatang. Karena binatang dia diberi nafsu, tidak diberi akal, sehingga ya ngikutin nafsu saja, nggak tahu halal haram, nggak tahu bener, nggak tahu salah. Ya dia bermusuhan, ya dia bertengkar, ya dia berantem, ya dia misui segala macam. Itu ketika tidak ada akal, hanya nafsu. Nah kita manusia dilengkapi dengan dua. Kita diberi nafsu, juga diberi akal.
supaya nanti akal yang mengendalikan nafsu, jangan nafsu yang menguasai akal. Jadi ibaratnya itu kalau tubuh kita ini kerajaan, maka yang menjadi rajanya apa, Bu? Kalau tubuh ini kerajaan, apa yang menjadi rajanya? Yang menjadi rajanya adalah hati. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan, idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang kalau dia baik, seluruh tubuhnya baik. Kalau dia nggak baik, maka tubuhnya seluruh nggak baik. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi hati ini rajanya. Nah kemudian kalau ibaratnya kerajaan ya, kalau hati itu raja, yang menjadi rakyatnya siapa? Rakyatnya ya ini anggota tubuh ini, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kita punya kepala, kita punya tangan, kita punya kaki, punya perut, semua anggota tubuh kita ini ibaratnya rakyatnya. Rajanya adalah hati. Nah nanti rakyat ini dia akan mengikuti penguasa. Kalau penguasanya bikin aturan memerintahkan kemana, rakyat akan ikut ke sana. Ya kan? Ar-ra'iyatu ala dini malikihim, bahwa rakyat itu agamanya mengikuti rajanya. Nah makanya kemudian si raja ini selalu ada dua bisikan, yaitu bisikan nafsu dan bisikan akal. Kalau akal yang menguasai raja, menguasai hati, maka rakyatnya benar. Nanti rakyatnya maunya sholat, ngaji, baca Quran, sedekah, rukun, akur, kan begitu. Itu kalau rajanya ini dipengaruhi oleh akal. Tapi kalau rajanya hatinya dikuasai oleh nafsu, maka ini yang akan terjadi, rakyatnya jadi nggak benar. Rakyatnya maunya maksiat, punya kepala maunya maksiat, matanya, mulutnya, telinganya, punya tangan maunya maksiat. Ya kan, punya kaki, semua tubuh ini kalau hatinya dikuasai oleh nafsu, sebagai rajanya ini hati ini, maka rakyatnya juga nanti akan mengikuti kemauannya nafsu. Bapak Ibu jemaah sekalian, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsu, ini ya, sehingga dikatakan bahwa manusia diberi nafsu ini karena apa? Karena nafsu inilah yang menjadikan manusia itu beda dengan patung. Jadi kalau manusia tidak diberi nafsu, ya dia seperti patung hidup lah begitu. Jadi dia tidak punya perasaan senang, dia tidak punya perasaan susah, dia juga tidak punya kehendak, dia tidak bisa marah dan sebagainya. Sehingga kemudian Allah memberikan dia nafsu. Dan ini menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Allah menciptakan nafsu di dalam jiwa manusia, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada nafsu itu hal yang baik dan yang buruk. Sehingga di dalam tafsir Qurtubi yang dikatakan, idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan alhamahu al-khaira fa'amila bihi. Allah itu kalau menghendaki orang itu menjadi baik, maka Allah bisikkan, Allah ilhamkan di dalam dirinya itu kebaikan-kebaikan, lalu dia mengamalkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Demikian juga sebaliknya, wa idza arada bihi su'a alhamahu syarra fa'amila bihi. Demikian juga ketika Allah menghendaki seorang hamba itu keburukan, maka Allah mengilhamkan, memberitahukan hal-hal yang buruk ke dalam jiwanya, kemudian dia melakukan perbuatan buruk. Nah itu dari karakter dari nafsu seperti itu. Tetapi kemudian Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung, benar-benar beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Artinya apa? Artinya dia mensucikan jiwa itu, ya, dia memenuhi nafsunya itu dengan iman dan taat.
Nah, sehingga dia akan aflaha. Aflaha itu artinya apa? Artinya faza. Faza itu artinya dia mendapatkan keberuntungan. Apa untungnya? Dia mendapatkan keberuntungan bikulli matlubin wa naja min kulli makruhin. Artinya orang yang membersihkan jiwa, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari, dan dia juga akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak dia sukai. Apa itu? Artinya nanti bukan hanya di dunia ya, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun dia akan mendapatkan apa yang dia mau, dan dia akan terhindar dari apa yang tidak dia mau. Apa ini penjelasannya? Penjelasannya, kalau kita di dunia, kita bisa membersihkan nafsu kita. Membersihkan nafsu dari apa? Tadi ya, membersihkan dari sifat-sifat buruk ya. Sifat-sifat buruk, termasuk juga dari kemaksiatan. Nah, seperti misalnya contoh saja ya di dalam kehidupan. Kalau kita kemarin di awal kita puasa itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita bisa mengendalikan nafsu kita. Sampai Nabi mengatakan, kalaupun kita sedang puasa, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang mengajak bertengkar sama kita, kita disuruh apa? Apa kita disuruh melawan? Apa kita disuruh kemudian membalas? Tidak. Bahkan ketika kita sedang puasa, kita suruh bersabar. Bahkan kita suruh mengatakan, kita tidak mau bertengkar, kita tidak mau bermusuhan, karena kita sedang berpuasa. Nah, sehingga ini yang dikatakan qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, nafsunya. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari tadi ya, sifat-sifat permusuhan, sifat-sifat marah, sifat-sifat dendam, emosi, gitu kan, yang akan merusak kehidupan. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu jemaah sekalian, orang nanti yang keluar dari Ramadan, yang sukses ya dengan ibadah puasanya, kalau ibaratnya saya pernah mengatakan ya bahwa ibadah puasa ini adalah proses kita membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa. Apa kotorannya itu? Kotorannya adalah dosa-dosa itu. Jadi dengan berpuasa, Nabi mengatakan orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Apa itu ayatnya? Hadisnya? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dengan kita berpuasa, kita akan membersihkan dosa. Nah, bukan hanya itu, bahwa dengan berpuasa itu kita juga membersihkan sifat-sifat jiwa yang kotor. Seperti apa? Sifat-sifat nafsu tadi yang ammaratun bisu, sifat-sifat permusuhan, sifat-sifat marah, sifat-sifat dendam, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki. Ini yang dibersihkan dengan ibadah puasa. Sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan, gitu ya, keluar dari bulan Ramadan, kalau proses pembersihan jiwanya itu sukses, maka nanti keluar dari Ramadan, kalau ibaratnya handphone itu, nanti akan terinstall satu aplikasi namanya aplikasi Super Takwa. Nanti di dalam jiwa kita ini akan terpatri, akan terinstall nama itu Super Takwa. Apa Super Takwa itu? Nanti bawaannya kita punya diri ini, bawaannya maunya kepada yang baik-baik, maunya kepada ibadah. Ya seperti ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, puasa, kemudian menjalankan sholat, kemudian membanyakkan tilawah Quran, membanyakkan sedekah. Itu artinya apa? Artinya sudah terinstal di dalam jiwanya itu aplikasi super takwa itu, super aplikasi, namanya aplikasi takwa. Nah, diantaranya lagi yang sudah terinstall aplikasi takwa itu, diantaranya keluar dari Ramadan kita akan menjadi orang yang lebih sabar.
Nah ini ya penting ya, apalagi kita dalam rumah tangga ini kan kadang-kadang godaannya banyak. Godaan apa itu? Godaan untuk marah, godaan untuk kecewa, gitu kan? Nah nanti orang-orang yang sudah terinstal tadi ya aplikasi takwa di dalam jiwanya, maka keluar dari Ramadan, maka dia akan akan lebih istiqomah lagi nanti di dalam pergaulannya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang Allah memberikan taufik kepadanya, kemudian Allah menolong dirinya, kemudian dia membersihkan jiwanya. Bagaimana membersihkan jiwa itu? Adalah bil imani wal amali salih. Membersihkan jiwa itu dengan cara iman dan mengerjakan amal saleh. Mubaidan laha amma yudannisuha minasyirki wal ma'asi. Artinya apa? Artinya dia membersihkan jiwa dari apa? Dari hal-hal yang mengotori jiwa. Berupa apa? Berupa syirik dan kemaksiatan. Nah orang yang demikian dikatakan aflaha, artinya apa? Nanti dia pada hari kiamat dia akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan beruntung ya, yang dimaksud dengan keberuntungan itu, orang yang beruntunglah orang yang membersihkan jiwa. Beruntung di sini yang dimaksud adalah as-salamata minal marhubi wadh-dhafra bil marhubi. Artinya dia akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak dia sukai. Apa itu? Yang tidak dia sukai yaitu ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan, dia inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Ramadan ya, sebagai penutup ya, di akhir Ramadan ini salah satu yang membersihkan jiwa itu adalah berupa apa? Berupa amal harta itu. Makanya Bapak Ibu ya, ketika panitia zakat menerima, ada orang memberi zakat, ada orang infak, ada orang sedekah, apa doanya yang disampaikan sama panitia itu? Doanya adalah ajarakallahu fima a'taita. Artinya apa? Semoga Allah memberikan ganjaran pahala kepada apa yang engkau beri. Kemudian apa? Wa baraka fima abqaita. Semoga Allah memberkahi hartamu yang masih sisa, yang masih ada maksudnya. Jadi yang diberikan kita doakan dijadikan pahala, dan yang masih belum diberikan kita doakan semoga yang masih ada ini Allah menjadikan harta yang berkah. Kemudian selanjutnya apa? Wa ja'alahu laka bihi tahuro. Dan semoga Allah menjadikan dengan sedekahmu ini, dengan zakatmu ini, Allah jadikan dia sebagai penyuci apa? Bukan hanya penyuci jiwa, tetapi dia juga penyuci harta. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Ibu jemaah sekalian, salah satu ya untuk membersihkan jiwa kita itu, selain kita dengan melaksanakan amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang rutin itu, adalah juga dengan cara kita berinfak, dengan cara kita bersedekah, dan sekarang di akhir Ramadan ini dengan cara kita berzakat. Karena apa? Karena yang namanya sodakoh ya. Jadi sodakoh itu artinya apa sih? Sodakoh itu dari kata sodako, artinya jujur. Artinya apa? Artinya orang bersedekah ini, artinya dia membuktikan kejujuran, kebenaran, kesungguhan atas tauhidnya itu. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah, artinya apa? Artinya tidak ada yang di dalam di dalam hati dia itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia cinta kepada harta, maka cintanya kepada harta tidak sanggup mengalahkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk membuktikan sejauh mana tauhid dia, sejauh mana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, umumnya manusia itu kan cinta sama harta, kan begitu. Nah, makanya untuk membuktikan bahwa kecintaan kita kepada harta itu tidak sanggup mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, makanya ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita untuk berwakaf, misalnya seperti itu, ini adalah bentuk penyucian jiwa. Artinya dalam bentuk kita melepaskan kecintaan kita kepada harta kita, bahwa cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, makanya kita dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan wakaf, itu dalam rangka pembuktian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kecintaan kita kepada Allah mengalahkan kecintaan kita kepada harta kita. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kiranya ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan, dan terutama jangan sia-siakan, terutama di malam hari, karena kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan terjadinya. Siapa tahu nanti di malam ini tanggal 29 atau malam nanti tanggal 30, kita tidak tahu. Justru malam-malam yang tinggal tersisa ini kita manfaatkan. Jangan banyak tidur, bila perlu kita banyak zikir, baca Quran, sholat dan ibadah-ibadah lainnya, dengan harapan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita dipanjangkan umur, tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, ya, kita dalam keadaan sehat. Dan kalaupun ya ada kita kemudian tidak bertemu dengan Ramadan, kita dimatikan dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca doa, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Kita baca Fatihah pada Bapak Ibu sekalian, minta keikhlasannya untuk membaca surat Al-Fatihah, yang nanti dengan Al-Fatihah itu kita doakan ada almarhum Bapak Kasmin dan almarhumah Ibu Suminah yang sudah berinfak dengan hartanya ini masing-masing 3 juta ya. Kita doakan apa yang menjadi hajatnya, ini masih hidup, sudah almarhum ya, karena sudah almarhum ya kita doakan beliau-beliau ini ya, almarhum Bapak Kasmin, kemudian almarhumah Ibu Suminah, kita doakan beliau dilapangkan di dalam kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surganya Allah, dan tidak dijadikan kuburnya ini sebagai lubang dari lubang nerakanya Allah. Diselamatkan mereka, dimuliakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma balligh wa usil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila ruhi Bapak almarhum Bapak Kasmin dan almarhumah Ibu Suminah. Ghafarallahu dzunubaha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa silha bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra nufusina. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.